anime Hige wo Suru sudah ditayangkan. Cewek yang satu ini pun menjadi percakapan. Memangnya seberapa menarik cerita di anime ini? Terus, benarkah si Sayu pantas dibilang lonet sejak usia dini? Yuk kita bahas. Ya halo guys, salam bawang. Pada video kali ini kita akan membahas anime yang tayang pada musim Spring 2021 dan cukup mendapatkan perhatian besar di kalangan para wibu lokal. Perhatiannya sih terutama tersedot ke sosok pemeran utama ceweknya, Ogiwara Sayu. Judul animenya sendiri cukup unik sih, Hige wo Suru Soshite Yoshigose wo Hiro, yang artinya kucukur janggut, siswi SMA kupungut. Anjir. Ya, biasanya sih judul anime ini disingkat menjadi Hige Hiro. Oh ya, untuk anime ini, kalian bisa menontonnya secara legal dan gratis di kanal YouTube Muse Indonesia. Linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Jadi nih, anime Hige Hiro ini merupakan adaptasi dari light novel karangan Shime Saba yang dipublikasikan sejak bulan Februari tahun 2018. Light novelnya sendiri sudah diadaptasi menjadi manga yang terbit pada tahun yang sama, yaitu bulan November 2018. Dari kabar yang beredar, light novelnya akan tamat pada volume kelima. Berdasarkan informasi yang didapat, diperkirakan anime ini akan tayang sebanyak 13 episode. Studio Project Number 8 merupakan studio yang memproduksi anime ini, yang mana studio ini sebelumnya juga telah membuat anime-anime lain seperti Jakuchara Tomozaki-kun dan Ryuo no Oshigoto. Genre dari anime ini sendiri yaitu drama dan romance, yang ya menurutku lebih condong ke dramanya sih. Jadi nih, secara umum sih intinya anime Hige Hiro ini menceritakan tentang Yoshida, cowok pegawai kantoran berumur 26 tahun yang baru saja ditolak oleh cewek beraset besar yang ia taksir bernama Goto Airi. Yoshida jadi stres, lalu nongkrong buat mabuk-mabukan bareng teman sekantornya buat melampiaskan kekecewaannya. Sepulang dari tempat nongkrong yang mana dia masih dalam keadaan mabuk, Yoshida bertemu dengan cewek SMA yang lagi duduk di bawah tiang listrik. Si cewek SMA itu nawarin tubuhnya sebagai bayaran jika Yoshida mau mengizinkannya menginap di rumahnya. Tapi Yoshida yang tahan iman meskipun dalam keadaan mabuk mempersilahkan si cewek menginap di rumahnya secara gratis. Ketahanan iman Yoshida diuji lagi nih saat si cewek itu berkali-kali nawarin buat skidi papap, tapi tetap ditolak. Karena kalau diterima, genre anime ini pastinya bakalan berubah. Si cewek SMA yang akhirnya diketahui bernama Sayu ini ternyata lari dari rumahnya sejak 6 bulan yang lalu karena keluarganya itu broken home. Sayu ternyata berasal dari daerah Asahikawa, Hokkaido, yang entah bagaimana bisa sampai ke Tokyo sendirian. For your information, jarak dari Asahikawa ke Tokyo itu ya sekitar 1293 km. Untuk bertahan hidup karena sudah tidak punya duit dan tempat untuk tinggal, si Sayu ini rela diapa-apain sama pria hidung belang supaya dipersilahkan menginap secara gratis. Dan dia sudah melakukan itu dari rumah ke rumah, dari pria satu ke pria yang lain. Tapi ya tidak akan selamanya ia bisa tinggal di satu tempat, karena jika sudah bosan, ya pria hidung belang tidak akan segan-segan untuk mengusir Sayu dari rumahnya. Dari pengalaman tersebut tentu akan mempengaruhi mindset Sayu yang ya kalau mau nginap gratis ia harus memberikan imbalan, dan imbalan itu adalah skidi papap. Ya namanya juga masih anak-anak, pola pikirnya bisa dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Untungnya Sayu bertemu dengan Yoshida yang punya ketahanan iman yang tinggi, yang akhirnya mempersilahkannya menginap tanpa harus skidi papap terlebih dahulu. Tapi tentunya Sayu harus tetap memberikan imbalan yang berupa bersih-bersih rumah. Untungnya Sayu ini cewek yang cekatan. Pokoknya lihai banget lah kalau masalah urusan rumah tangga kayak mencuci, memasak, dan semacamnya. Selain itu, Sayu juga disuruh untuk menghasilkan uang sendiri dengan bekerja sampingan. Ya intinya sih, Yoshida ini berusaha memperbaiki mindset Sayu yang sudah rusak. Ya sejak awal bertemu, tentunya Yoshida mencari info-info di internet kalau Sayu dilaporkan sebagai anak hilang. Kan kacau jadinya kalau Yoshida malah diciduk karena dituduh menculik cewek SMA, seperti berita-berita yang ada di internet. Dan dimulailah kehidupan Yoshida yang satu rumah dengan Sayu, yang kemudian mereka dihampiri dengan
berbagai macam drama dan masalah. Untuk karakter sendiri, tentu yang paling menarik perhatian adalah si heroin utama, Ogiwara Sayu. Kalau secara tampilan fisik sih udah cakep banget lah, tapi karena dia sudah ternodai, jadinya malah banyak yang ngehina-hina Sayu sampai membandingkannya dengan heroin anime sebelah. Ini para wibu Indo kok malah ngajak adu nasib. Kita harus paham, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Gak bisa serta-merta langsung disama-samain ke yang lebih beruntung, apalagi sampai dihina-hina. Lama-lama emosi juga gue ngeliat Sayu digituin. Bahkan sampai pengisi suaranya, Mbak Ichinose Kana pun sempat kena semprot sama wibu Indo dan dikatain lonet. Mantap. Karakter lainnya ada Goto Airi. Dia teman sekantor Yoshida yang umurnya lebih tua, yang awalnya menolak Yoshida dengan alasan sudah punya pacar. Lah, lagian itu Yoshida kok malah langsung ngajakin Goto main ke rumahnya? Ya gimana sih cewek nggak berpikiran negatif coba? Wajar sih langsung ditolak. Kesimpulannya, anime Higehiro ini merupakan salah satu anime drama romance yang cukup menarik untuk diikuti. Selain dari Sayu yang cakep, alur cerita dramanya juga cukup menjanjikan. Ya meskipun semakin kesana rada-rada jadi klise sih. Semoga saja animenya bisa dieksekusi dengan baik. Jadi, apakah Sayu itu bisa dibilang seorang lonet? Jawabannya iya. Ya kalau udah jebol berkali-kali sebagai bayaran, ya apalagi coba namanya kalau bukan lonet. Terlepas dari background masa lalunya seperti apa loh, gitu. Habis ini aku bakalan diserang nih sama netizen. Sekian dulu pembahasan singkat mengenai episode awal anime Higeosuru Soste Joshiko Seiho Hero. Sampai berjumpa di pembahasan yang selanjutnya. Goodbye.